Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah minggu sengsara yang terakhir ya bagi kita orang Kristen. Kita peringati Paskah, kematian Tuhan pada hari Jumat besok, dan hari Minggunya kita akan merayakan kebangkitan Tuhan. Sekaligus seluruh sidang jemaat Tuhan akan family gathering ya. Kita akan retreat di Pulau Lemon. Ya, seperti yang dilaksanakan oleh pemuda remaja beberapa waktu yang lalu. Ya, kali ini sponsornya kaum pria, bapak-bapak, dan didukung oleh ibu-ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu. Kita pergi hari Minggu, selesai ibadah perayaan kebangkitan, makan siang di sana, kegiatan ibadah di sana. Kita nginap 1 malam di Pulau Lemon. Kemudian hari Seninnya, kan itu masih libur di Papua, masih libur, jadi hari Seninnya baru balik. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada keperluan lain bisa ikut sampai sore saja ya, karena pemuda remaja menyediakan perahu ya, satu perahu gratis pulang pergi ya, bagi Bapak Ibu semua. Jadi pagi hari ini kita bersyukur, biasanya hampir setiap tahun kita rayakan Paskah, kita kemah di halaman gereja, tetapi tahun ini bapak-bapak bilang mereka butuh refreshing. Jadi akhirnya kita putuskan untuk Paskah kita kemah di Pulau Lemon. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, Kejadian pasal 50. Kita baca mulai ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf meninggal. Baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita ada di ayat yang ke-24 kitab Kejadian pasal 50. Saya bacakan kembali bagi Bapak Ibu. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Menjelang kematian Yusuf, dia katakan bahwa tentu Allah akan ingat kepada janjinya. Hari Kamis kemarin saya khotbah tentang perjanjian Allah. Janji ya, janji Allah adalah janji yang kekal. Hari ini pun saya khotbah tentang janji Allah. Kalau mungkin ada di antara orang-orang percaya yang hari-hari ini mulai bimbang, mulai ragu, mulai lupa, Tuhan janji gimana sih gitu. Ya. Pengakuan seorang suami ya, katanya waktu dia mendengar
ceramah atau seminar tentang kehidupan keluarga Kristen, akhirnya dia dengan istrinya sepakat membuat janji bahwa mereka berdua tidak akan tidur kalau masih dalam keadaan marah. Ini curhatan seorang suami. Tidak akan tidur kalau dalam keadaan marah. Kemudian sang suami ini bilang begini, tapi kayaknya kami harus membatalkan janji itu. Kenapa? Karena sudah 3 hari kami berdua tidak tidur. Karena dua masih baku marah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu perjanjian manusia. Bisa dibatalkan kapan saja. Dan bisa sepihak salah satu pihak bisa membatalkan. Tetapi janji Allah itu adalah janji yang kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kejadian, ada 3 perjanjian Allah ya, yang dinyatakan, yang dibuat dengan citra yang sangat nyata dan sangat berkesan. Yang pertama adalah perjanjian yang saya khotbahkan hari Kamis kemarin. Namanya perjanjian pelangi. Ya. Waktu Allah berjanji kepada Nuh di dalam kitab Kejadian pasal 9. Dan perjanjian yang kedua ada di dalam kitab Kejadian pasal 15 yang pagi hari ini ya kita belajar bersama-sama, namanya perjanjian suluh. Itu janji Allah kepada Abraham. Dan perjanjian yang ketiga adalah perjanjian tangga. Di dalam kitab Kejadian pasal 28 waktu Yakub bermimpi di Betel, ya, waktu itu dia lihat ada tangga yang dari bumi sampai ke langit, yang dia lihat bahwa malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Itu 3 perjanjian yang nyata dan begitu berkesan. Tetapi dari ketiga perjanjian tersebut yang muncul satu-satunya ada korban sembelihan hanya di dalam perjanjian suluh. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 15, di sana ditulis waktu Allah berjanji kepada Abraham, kan dia bilang begini, kau ambil ya 1 ekor sapi betina yang umur 3 tahun, kemudian ambil 1 ekor kambing betina umur 3 tahun, ambil 1 ekor domba jantan umur 3 tahun, 1 ekor burung terkukur dan 1 ekor burung merpati. Kemudian yang kambing, domba sama sapi lembu itu tadi dibelah jadi 2. Firman Tuhan bilang di ayat 17, saya tidak siapkan ini tapi coba, ya ada. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 17 Alkitab bilang, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan korban sembelihan ini adalah gambaran pekerjaan penebusan Yesus yang hari Jumat nanti kita rayakan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 bilang, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus Yesus. Jadi ini perjanjian suluh awal yang Allah buat dengan Abraham. Bahwa aku akan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 15, ya baca terus ayat-ayat ini ya. Ditulis di sana bahwa Allah berfirman ketika Abraham tertidur, dia bilang begini, keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri, mereka akan diperbudak di sana, namun aku akan menghukum orang-orang yang memperbudak mereka. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri perjanjian suluh itu adalah suluh ya, suluh itu obor, alat penerang yang berapi yang melambangkan kehadiran Tuhan. Itu ciri-cirinya. Menurut adat istiadat di zaman itu,
Kalau dua pihak terlibat dalam sebuah perjanjian, maka binatang korban itu harus disembelih jadi dua, dan kedua pihak itu harus berjalan melewati korban yang disembelih jadi dua itu. Tetapi dalam perjanjian suluh, hanya Allah yang melewati korban itu dengan obor tadi. Kenapa? Karena pada waktu itu manusia tidak punya lagi ya kualifikasi untuk bisa membuat perjanjian dengan Tuhan. Kan begitu. Kalau yang kontraktor, jangankan kontraktor, orang-orang yang kerja misalnya rumah makan kah, atau yang kerja di PLN, yang kerja di mana lagi. Biasanya kalau mau ikat kontrak dengan pemerintah, kan harus ada timbal baliknya perjanjiannya. Bapak punya uang, kami punya tenaga, begitu. Manusia tidak punya kualifikasi itu. Untuk bisa membuat perjanjian dengan Tuhan yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha kuasa. Kita punya apa? Ketika kita jatuh dalam dosa, tidak ada lagi kualifikasi Tuhan. Kita bikin janji, yuk Tuhan, saya mau setia asal Engkau setia. Pernahkah kita bisa setia selalu ke Tuhan? Tidak kan? Terkadang waktu kita ucapkan saat ini, sebentar sudah bisa lupa. Pulang begini ada masalah, lupa begitu. Lupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan janjinya itu kekal. Makanya perjanjian suluh itu dibuat adalah perjanjian sepihak dari Allah dengan umat manusia. Waktu Pak Siregar khotbah di ibadah Pelwap dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 bilang kan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Makanya tidak boleh ada orang yang bermegah karena kita selamat oleh kasih karunia Tuhan. Betapa cintanya, kasihnya Allah kepada saudara dan saya. Sehingga kalau hari ini kita bisa nikmati segala berkat Tuhan, segala kebaikan-kebaikan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan catat di dalam ayat pokok kita tadi bahwa Yusuf menjelang matinya, dia meminta kepada anak-anak Yakub, saudara-saudaranya yang lain, bahwa kalau aku mati, ingat bahwa nanti Tuhan pasti akan kembalikan kalian ke tanah Kanaan. Ya. Imannya tetap hidup meskipun usia Yusuf terbatas. Di ayat terakhir tadi bilang bahwa dia cuma hidup 110 tahun. Tetapi imannya hidup. Dan oleh imannya itu tulang-tulangnya dibawa kembali ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita cuma dengar begini, sederhana mungkin. Tetapi kalau kita membayangkan bagaimana iman yang kokoh, yang bertumbuh di dalam Tuhan itu bisa tetap terjaga, dijaga dari generasi ke generasi. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, 40 tahun ada di padang gurun, orang satu ganti orang satu pikul itu tulang-tulang Yusuf. Tetapi mereka tetap percaya bahwa kami pasti tiba di sana. Ya. Tahun yang banyak bukan jumlah tahun yang cuma sedikit. Saya ada gambarkan di sini mungkin. Ya, waktu perjanjian suluh itu dibuat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 7 sampai 21. Di tahun 2080 sebelum Masehi. Alkitab mencatat di dalam ini itu waktu Abraham umur 85 tahun. 10 tahun semenjak dia ada di tanah Kanaan. Dan di tahun 1806 tahun kematian Yusuf ya itu sudah berlangsung 276 tahun kemudian. Sesudah Allah membuat janji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diperbudak di satu negeri dan mereka akan kembali pada keturunan yang keempat. Dan waktu itu Yusuf dia beriman bahwa kamu pasti akan diperhatikan. Ingat kakak-kakak, adik-adik, ingat bahwa nanti kalian pasti akan keluar dari tanah ini, kembali ke tanah Kanaan. Tapi waktu Yusuf mengatakan itu, bukan tahun depan langsung mereka pulang ke tanah Kanaan. Firman Tuhan bilang ada 416 tahun kemudian
Mereka masih diperbudak 400 tahun di tanah Mesir sampai mereka kembali. Dan tahun 1390 Masehi ini ada di dalam kitab Yosua pasal 24. Beberapa waktu setelah kematian Yosua, firman Tuhan bilang, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, di tanah Kanaan. Jadi total jangka waktu penggenapan perjanjian suluh itu 692 tahun. Tuhan, seberapa generasi ya. Sapu tete sampai saya, sampai sapu cucu, cicit-cicit so habis, belum digenapi. Tetapi yakin bahwa perjanjian Tuhan itu kekal. Kalau Allah berjanji, dia pasti menggenapi. Dalam Yosua pasal 24 ayat 32 bilang, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Luar biasa bukan? Betapa Allah selalu ingat dengan janjinya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 22 ya. Firman Tuhan bilang karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 dari ayat 1 sampai ayat 22 ini ya, tokoh-tokoh iman mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, ditulis tokoh yang keempat itu Yusuf. Jadi Allah menggenapi kepada Abraham bahwa keturunan yang keempat akan kembali secara tidak langsung. Yusuf dikatakan keturunan yang keempat sebagai pewaris iman daripada Abraham. Walaupun saudaranya ada 12, ada 11 saudaranya yang lain. Ruben yang tua, Yehuda jadi yang terkemuka. Tetapi Yusuf menerima berkat hak kesulungan karena dia mewarisi iman dari kakek-kakeknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengerti bahwa kehidupan Yusuf yang percaya akan janji Allah tanpa keraguan itu, imannya yang tidak goyah dan hanya melihat tanah Kanaan memberikan teladan yang sangat besar. Kepada siapa? Kepada orang-orang kudus, kepada kita semua hari ini yang merindukan kerajaan Allah. Bersamaan dengan itu, berkat yang diterima Yusuf juga akan menjadi bagian saudara dan saya. Ayo Kak Ibu Gembala, Yusuf begitu diberkati luar biasa. Saya hari ini masih biasa-biasa saja. Bahkan di pandangan orang masih lihat sebelah mata. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang melayani, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia pengkhotbah, dia penyanyi. Dia bilang dia pernah ada di titik dari di atas terus ada di titik paling bawah. Ya, titik paling bawah tiba sampai di mana dia pergi ke gereja tidak ada persembahan. Setiap kali kantong persembahan itu lewat dia hanya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkati aku satu hari nanti, aku akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Beberapa kali saya waktu dengar kesaksian itu saya bilang puji Tuhan. Kami tidak pernah sampai mengalami seperti itu. Kalau jalan kaki pergi ibadah pulang pergi kami pernah. Ya. Dari rumah tempat kos sampai ke gereja, pulang juga jalan kaki dari gereja sampai ke tempat kos. Kurang lebih mungkin 4 kiloan ada, 4 kilo dan tanjakan itu pernah. Tapi persembahan masih ada walaupun 1000. Tetapi betapa janji Tuhan, berkat Tuhan pasti digenapi bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang beriman kepada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa perjanjian suluh ini adalah perjanjian sepihak yang Allah buat dengan Abraham. Bahwa Abraham, kalau engkau tetap beriman, bahwa engkau tetap berpaut kepadaku, maka keturunanmu akan jadi banyak seperti pasir di tepi laut, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan oleh keturunanmu semua umat manusia menerima berkat. Dan berkat itu juga yang akan kita nikmati hari-hari ini. Pasti imani itu. Kalau ada yang mulai bilang, mungkin itu orang lain Bapak Ibu Gembala bukan saya.
Itu bagi kita yang duduk pagi hari ini. Firman Tuhan itu tidak pernah salah untuk sampaikan kepada kita. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita duduk pagi hari ini dengar firman, itu artinya janji itu jadi bagian saudara dan saya. Amin. Kurang depo amin. Amin. Ya, waktu kita bilang amin, kita katakan ya pasti benar, itu jadi bagian saya. Tapi Bu Gembala, saya masih sakit, tapi saya masih kekurangan. Imani, yakini bahwa janji Tuhan ketika kita mau setia kepada Dia, bukan tidak ada tantangan. Yusuf bukan dalam hidupnya tidak ada tantangan, nanti kita akan lihat sebentar. Bukan tidak ada tantangan, tetapi imannya tetap kuat dan bilang, kalau aku mati, ingat sapu tulang-tulang jangan lupa kamu bawa. Karena Tuhan pasti ingat kamu, Tuhan pasti kasih keluar. Tapi bukan setelah dia mati besoknya, sudah Tuhan langsung kasih keluar. Ada 416 tahun lagi, ganti orang mati satu, mati anak cucu. Tapi mereka tetap ingat. Makanya ada ayat waktu Yosua kan bilang, ingatkan itu waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, engkau dalam perjalanan. Harus ingatkan terus firman Tuhan ini. Makanya firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya. Berkat yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Berkat yang diterima oleh Yusuf sebagai keturunan yang keempat. Ya. Sebagai seorang yang menggenapi perjanjian sulu itu. Karena tulang-tulangnya yang membuat mereka bawa dia sampai ke tanah Kanaan. Di dalam kitab, mundur ke kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-22. Baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Menjelang kematian Yakub, dia memberkati ke-12 anaknya. Dan Yusuf menerima bagian ini. Alkitab bilang Yusuf berbuah banyak. Dalam ayat ini kata buah-buahan menggunakan kata para. Yang artinya menghasilkan banyak buah. Jadi cabang ranting pohon daripada Yusuf bukan cuma banyak daunnya. Tetapi semua ranting dipenuhi dengan buah. Itu berkat yang diterima oleh Yusuf. Kalau kita perhatikan bapak-bapak iman dari Abraham. Abraham itu kan akar, awal mula. Alkitab bilang lalu percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau Abraham itu akar, itu artinya Ishak itu dia petunas kan begitu. Nah, itu alegori gitu. Terus Yakub itu dia batang dan 12 anak Yakub itu cabang-cabangnya. Tapi cabang yang paling banyak buahnya itu cabangnya Yusuf. Begitu. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf terima 2 bagian. Kenapa dia terima 2 bagian di tanah Kanaan? Karena kedua anaknya Efraim dan Manasye terima bagian satu orang satu. Tanah bagian mereka. Firman Tuhan mencatat kalau Bapak Ibu perhatikan ayatnya ada di dalam kitab Yosua pasal 16. Yosua pasal 16 ya ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baca sama-sama ayat ini Yosua pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko. Di sebelah timur mata-mata air Yeriko. Melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot. Turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon, hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Jadi bukan cuma terima 2 kali lipat, tetapi di tanah Kanaan kedua suku ini menerima bagian tanah yang paling subur dari antara yang lain. Kenapa saya bilang paling subur? Bapak Ibu Saudara ingat waktu Lot dengan Abraham mau baku bagi tanah? Abraham bilang ke Lot, Lot kalau kau ke kiri saya ke kanan. Kalau kau ke kanan saya ke kiri. Abraham kasih pilihan pertama ke Lot.
Dan Lot lihat apa? Lembah Yordan seperti taman Tuhan. Banyak airnya, subur sekali. Nah, dan suku Efraim dan suku Manasye menerima bagian tanah yang paling subur. Bukan cuma terima 2 kali lipat, tapi terima paling subur. Hai Ibu Gembala, itu cuma Efraim dan Manasye. Saya sementara menderita. Kan tadi saya bilang amin. Saya juga pasti menerima janji itu. Amin. Kita juga pasti menerima buah-buah yang baik yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 49 ayat 25, Alkitab bilang bukan cuma buah yang banyak, tetapi juga berkat buah dada dan kandungan. Di dalam kitab Bilangan pasal 2 dan pasal 26 ditulis di sana waktu sensus penduduk yang pertama, ya, suku Manasye dan suku Efraim itu ada 74.700 dan sensus penduduk yang kedua suku Manasye dan Efraim itu ada 85.200 laki-laki. Dan semua suku yang lain tidak ada yang bisa melebihi suku ini. Laki-laki, belum DP perempuan. Ya. Jadi berkat yang diterima oleh Yusuf sungguh luar biasa. Buah yang banyak, terus apalagi buah kandungan, berkat anak cucu. Jadi yang sudah melahirkan, kalau mau ada lagi, masih muda-muda terapa-apa, tambah-tambah lagi kan. Masih ada keluarga Napi Tupulu, masih bisa tambah. Keluarga Sinaga baru Simanjuntak, masih bisa tambah begitu. Nah, berkat yang Tuhan beri, tambah anak pasti tambah berkat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berkat yang pertama yang diterima oleh Yusuf dan saya percaya akan jadi bagian saudara dan saya. Poin yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ayat yang tadi, Kejadian pasal 49 ayat 22 bagiannya yang terakhir. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Artinya berkat yang diterima oleh Yusuf bukan hanya dinikmati sendiri buahnya, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa dinikmati orang lain, begitu. Bapak Ibu ingat cerita kehidupan Yusuf. Apakah kalau dia sudah diberkati, berarti Ibu Gembala nanti sudah, kalau saya banyak uang baru saya bisa jadi berkat ke orang lain. Kalau dalam penderitaan berarti belum bisa memberi berkat. Saudara, waktu Yusuf ada di rumah Potifar, bukankah dia posisinya budak? Kan begitu. Dia bukan pemilik rumah, dia bukan juragan kaya. Tetapi dengan adanya Yusuf, dia bisa jadi berkat bagi Potifar dan seisi rumahnya. Waktu Yusuf dipenjarakan, difitnah. Apakah Yusuf enak-enak di penjara? Tadi pagi Messi khotbah. Ya, Yusuf di penjara tapi dia tidak takut. Banyak orang kalau sudah di penjara bilang, dia sudah gagal. Waktu Yusuf di penjara, firman Tuhan bilang karena dia disertai Tuhan, dia jadi kesayangan kepala penjara. Bahkan kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan yang ada di penjara itu. Dia bisa jadi berkat di sana. Waktu dia diangkat jadi seorang mangku bumi, jadi perdana menteri di Mesir, Yusuf bisa jadi berkat bagi Firaun dan bagi semua orang Mesir. Di 7 tahun kelimpahan mereka kumpul semua bahan makanan. Dan waktu 7 tahun kelaparan, mereka datang tukar pakai uang, tukar pakai barang. Sampai tidak ada uang, tidak ada barang. Orang Mesir bilang biar sudah tong jadi budaknya Yusuf. Yang penting tong bisa makan. Bayangkan. Jadi bukan nanti tunggu nanti banyak dulu Ibu Gembala baru bisa jadi berkat. Yusuf bisa jadi berkat di mana saja Tuhan tempatkan dia. Bahkan ketika 7 tahun kelaparan itu, ayahnya, seluruh keluarganya diangkut dari tanah Kanaan datang ke Mesir. Sesudah kematian ayahnya dia masih pelihara seluruh keluarga yang ada. Jadi di mana saja kita Tuhan tempatkan. Mari buah yang banyak itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itu poin yang kedua. Ya. Saya mencatat di sini. Ya, Alkitab berkata menunggu, bukan Alkitab. Saya mencatat di sini menunggu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk tabiat umatnya. Ya toh?
Aduh Tuhan, kapan begitu? Kapan baru selesai ini masalah? Belum habis satu masalah, kenapa sudah datang masalah lainnya? Gitu. Yang bahaya kalau kita salahkan Tuhan, kalau kita marah Tuhan, akhirnya tidak mau datang ibadah. Tetapi sebenarnya itu cara Tuhan untuk membentuk tabiat kita, untuk membentuk sikap kita. Apakah kita mau tetap datang berpaut kepada Dia, mengandalkan Dia atau tidak, begitu. Di dalam Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sesudah Yakub mati, Yusuf masih menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Karena apa? Dia diberkati untuk jadi berkat. Bilang kiri kanan, engkau diberkati untuk jadi berkat. Ya, kita diberkati hari ini. Jangan bilang, Ibu Gembala belum ada apa-apa. Tidak ada hepeng gitu kan. Ada, pasti Tuhan berkati. Bukan dengan hepeng juga, dengan doa kita, dengan kita dengar orang curhat gitu. Ya. Apa yang bisa kita beri bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati kita. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga. Berkat apa yang diterima oleh orang-orang, oleh Yusuf yang menerima janji suluh itu dari Tuhan. Adalah berkat yang tak berkesudahan. Ya. Jadi berkatnya bukan cuma buahnya banyak, bisa dinikmati orang lain, tapi tidak berkesudahan. Baca sama-sama ayat 26, kitab Kejadian pasal 49, 1, 2, 3. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Berkat yang melebihi gunung-gunung yang ada sejak dahulu kala, bukit-bukit yang berabad-abad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat yang tak berkesudahan. Kalau kita lihat ke pasal 49 ayat 22 tadi, ayat pokok kita, ada kata naik mengatasi. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saat, ya. Artinya naik tinggi, menjulur, berjalan dalam barisan. Maksudnya bahwa dahan-dahan yang ada dari pohon itu berbuah lebat terus menerus menjulur. Menjulur sampai panjang sekali. Tetapi dia menjulur panjang, ada buahnya terus. Begitu. Saudara ingat kalau kita punya pohon mangga, terus kalau dia sudah lewat ke tetangga sebelah punya rumah, berarti itu milik tetangga. Gitu kan. Kalau tetangga pohon mangga, dia menjulur lewat sampai ke kita pusing rumah, itu berarti milik milik kita. Kan biasanya begitu. Ini berkat yang dinikmati oleh Yusuf, berkat yang menjulur panjang sampai ke sebelah, tetapi juga buahnya lebat, bisa dinikmati dan tidak pernah berhenti berbuah. Saya ingat kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ya. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-8 kalau tidak salah. Ya. Ayat 8 bilang, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu pohon yang buahnya terus menerus, berkatnya terus menerus. Bukankah kita semua hari-hari ini terus diberkati oleh Tuhan? Ibu Gembala, itu kan cuman buat keturunan Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Yusuf dan saudara-saudaranya. Hari Kamis kemarin saya bilang di dalam kitab Galatia pasal 3, kita ini keturunan Abraham. Baca ayat ini 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman
mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi bilang kiri kanan, engkau juga anak Abraham. Ya, kalau engkau anak Abraham, maka engkau juga pasti menerima perjanjian itu. Perjanjian sulu, perjanjian yang kekal. Ya. Yang tidak pernah berkesudahan. Ya. Saya senang ayat itu, hari Kamis saya bacakan ayat itu, coba buka lagi Yeremia pasal 32. Oh ada, ayat 40, baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan akan taruh takut akan Tuhan dalam hati kita. Karena sekali-kali Dia tidak akan pernah membelakangi kita. Meskipun orang di sekitar kita bisa membelakangi kita. Tetapi sekali-kali Allah hanya berbuat baik semata-mata kepada saudara dan saya. Terus apa yang akan kita lakukan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Setiap berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Salah satunya dengan kita beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, beda menyediakan waktu dan punya waktu. Kalau punya waktu, aduh Ibu Gembala saya tidak ada waktu, belum punya waktu untuk ibadah. Tapi kalau menyediakan waktu, ya, sesuatu yang kita hargai, pasti kita sediakan waktu untuk dia. Kalau kita punya pacar, kita sayang betul dengan dia. Kita akan berusaha, pinjam mobil, pinjam motor, pinjam HP, supaya kita bisa kelihatan keren di hadapannya. Kan begitu, ya toh? Kalau kita begitu menghargai Tuhan, Tuhan apa yang saya buat, persembahan yang saya beri tiap minggu belum cukup untuk membalas setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk membalas apa yang Tuhan buat di kayu salib. Saya bikin dosa hari ini, sebentar malam saya berdoa, Tuhan ampuni. Tuhan masih kasih napas, kasih kesempatan. Tuhan ampuni. Baiknya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita bisa menyediakan waktu bagi Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bukti nyata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari bilang kiri kanan, engkau orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan. Jangan janjinya janji palsu. Kita janjinya adalah janji. Seperti yang Allah buat kepada Abraham, Ishak, Yakub. Maka itu jadi janji kita kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya masih jatuh bangun dalam pengiringan, saya mau berjanji, berusaha untuk setia kepada Tuhan. Ya, kan begitu. Ya. Satu kali seorang Pak Guru, tapi bukan Pak Guru yang ada di Harvest. Ya, di Harvest banyak Pak Guru, Ibu Guru. Pak Guru sementara mengajar di kelas dia tak tidur. Dia tak kaget bangun, jam pelajaran semua habis. Kemudian karena dia suka kaget, langsung dia bilang, anak-anak saatnya kita bubar. Tadi itu Pak Guru ada janjian dengan Pangeran Charles untuk ketemu di mimpi. Makanya Pak Guru tak tidur begitu. Besoknya ada seorang siswa yang tertidur di kelas. Pak Guru ambil dia mister, dia kasih kaget. Siapa yang ajar kau tidur di dalam kelas? Dia bilang, Pak Guru, saya juga ada janji dengan Pangeran Charles. Terus Pak Guru karena dia mau selidiki ini anak ini, dia boleh mau tipu-tipu saya Dia bilang, terus Pangeran Charles bilang apa di kau? Dia bilang, Pangeran Charles bilang, kemarin saya ada janjian dengan sepupu Pak Guru, tapi Tuhan tidak ketemu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Lukas bilang kan apa? Waktu murid ya masih belajar, dia gurunya lebih pintar. Tapi waktu dia lulus, dia sama pintar dan Bu Guru. Karena itu Alkitabiah toh. Kalau dia lulus, dia pasti jadi sama pintar dengan gurunya. Biarlah janji kita itu janji yang benar-benar dari dasar hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Yang tahu kita kehidupan kan kita dengan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah kasih yang terbaik bagi saya. Apa yang akan saya buat bagi Tuhan? Ya, saya tidak bisa balas Tuhan.
Saya mau kasih persembahan sebanyak apapun tidak bisa balas, kasih Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita posisi hidup kita ini benar kita berpaut kepada Dia, saya mau bilang Tuhan saya menghargai Engkau. Ya. Kalau Engkau memberkati saya hari ini mungkin belum kelihatan, tapi besok, lusa, bulan depan, tahun depan saya yakin. Ya. Dan kalau itu terjadi saya mau tetap setia. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari pemain musik ada di sini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang terakhir nih, percayalah waktu Tuhan dan cara Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Jadi jangan lupa hari Jumat kita kembali ibadah Paskah. Kemudian hari Minggunya selesai ibadah kah? Ini ibu-ibu bapak-bapak sudah setuju kah? Saya belum tahu ini. Sudah? Jadi pengurus bapak-bapak kaum pria harus pergi semua. Tidak ada tidak boleh pergi, harus pergi. Demikian pula pengurus ibu-ibu harus pergi. Dan semua kita bisa pergi semua. Kalau mau pulang sore bisa pulang sore. Jangan lupa bawa pancing. Bangkit berdiri semua. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Puji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku yang berhari ulang tahun. Bisa didoakan di siang hari ini. Yang sudah lewat ataupun hari ini saya akan berdoa. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang, terima kasih Tuhan, tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus. Oh, Yesus pegang, amin, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari beri tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan firman Allah, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab janji-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau akan menyertai setiap orang yang percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan. Walaupun kami dalam persoalan hidup, tetapi janji-Mu ya dan amin tidak pernah berubah. Oleh karena itu kami bawa firman Allah ini bawa pulang, sehingga kami kuat dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang telah hadir di pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, mari angkat tangan terima berkat di akhir ibadah. Haleluya. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus, tutup ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang, Tuhan berkati. Amin.